Betul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Kak. Oke, siang. Oke, Kang. Nah, oke, seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya gitu ya, di apa namanya? Di grup kita akan belajar. Kita akan kelas materi tentang matriks dan juga statistika. Tapi kayaknya hari ini bakal cepat juga gitu ya, karena aku juga ada kegiatan nanti jam 2-an, lebih dikit. Lebih dikit, lumayan lah, setengah 2 lebih ya. Jadi aku mungkin akan lebih cepat dan penjelasannya tetap detail gitu ya. Bentar. Cing. Oke, oke ada kelihatan. Oke deh, di materi yang pertama gitu ya. Aku di sini bakal bahas soal nomor apa namanya? Matrik soal nomor 30. Tapi sebelum bahas matriksnya, aku mau ngebahas dulu nih tentang apa sih? Tentang teman-teman mungkin tentang matriks, putar matriks gitu ya. Matriks. Nah, matriks itu ada banyak jenisnya gitu ya. Teman-teman mungkin sebelumnya di kelas 11, 10, 10, 11, 12 gitu mungkin udah ada yang mengenalnya sebagai beberapa gitu ya. Matriks itu kurang lebih, duh, matriks itu ada berbagai jenis. Ada matriks 2 kali 2, 3 kali 3, 2 kali 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, gini banget. Nah, maksudnya matriks 2 kali 2, 3 kali 3, kok ini koma sih? 2 kali 2, 2 kali 3 itu apa sih? Matriks matriks itu bisa kita misalnya kita punya matriks A. A itu misalnya 2 kali 2. Aku contohin 2 kali 2. Apa? Berarti kalau misal matriks A 2 kali 2, matriks itu biasanya disimbolinnya atau di apa ya? Dituliskannya dengan pakai kayak kurung gini. Kurung kurung apa namanya? Kurung siku. Misalnya 2 kali 2 berarti di sini aku tulisnya misal A gitu ya. A terus B, C, D. Nah, ini matriks 2 kali 2. Kenapa 2 kali 2? Karena dia mempunyai panjang. Ini panjangnya, sorry. Ini panjangnya 2. Ini lebarnya 2. Jadi, matriks ini disebut matriks 2 kali 2. Kalau 2 kali 3 gimana, Kang? Kalau 2 kali 3, berarti, bentar. Kalau kita punya matriks A 2 kali 3. Berarti, kok nggak ada S-nya? Nah, berarti A itu sama dengan, nggak gini. Berarti A itu sama dengan, bisa kita tulis 2, 2 lagi. A, B, A-nya kecil aja. Ya, enak. Karena udah ada B. A, B, C, D, E, F. Kenapa ini matriks 2 kali 3? Karena dia mempunyai panjang 3 dan mempunyai lebar tingginya 2. Jadi bisa kita tuliskan matriks 2 kali 3. Kalau 3 kali 3 ya udah sama, cuma di bawahnya 3, panjangnya lebih 3 lagi. Matriks itu ada beberapa jenis, kayak mungkin teman-teman tuh tahu gitu ya. Matriks persegi itu kan sifat lagi. Karakteristik dari persegi itu kan mempunyai sisi yang sama sama panjang. Berarti kalau misalnya matriks persegi itu apa? Matriks persegi itu yang mempunyai eh, tinggi dan panjangnya sama gitu. Misalnya 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5. Kalau matriks 2 kali 3 atau kayak gini, ini bukan persegi, bukan matriks persegi. Bukan matriks persegi. Karena dia nggak apa ya, nggak sesuai dengan karakteristik persegi itu sendiri. Nah, selanjutnya itu, aduh ye, selanjutnya itu apa? Selanjutnya itu ada, nah,
operasi penjumlahan matriks gitu. Misalnya matriks A, misalnya matriks A ditambah atau dikurang B. Itu bisa kita tuliskan sebagai misalnya A itu gini ya dulu. Oh, deh. Misalnya A itu himpunannya dulu A itu misalnya A B C D dan B itu sendiri C kok C D E F G H. Nah, maka kita bisa menuliskan kalau A tambah atau kurang dari B, A kurang lebih C G. Kenapa? Karena kayak ini sama ini sama ini sama ini sama ini. Jadi biar sama gitu. D kurang lebih H. Nah, kita bisa menuliskannya sebagai berikut. Ini aku kenapa nulis A B C D ini kita nulisnya bisa dalam bentuk angka gitu karena emang seharusnya angka. Tapi ini aku tulisnya variabel. Dengan A B C D-nya itu bilangan bulat atau bilangan real juga boleh. Tergantung soal gitu. Nah, ada berbagai macam banget operasi dalam matriks. Jadi ada transpos, ada juga determinan. Nah, kita akan ngebahasnya nanti di soal aja kali ya. Oke, aku insya Allah mau ngebahas soal nomor 30. 30 kan 30. Nah, 30. 30 aku mau ngebahas. Oke, mungkin soalnya aku baca dulu. Jika matriks 4 min X min 1, 2, 1 memiliki determinan 8, maka nilai dari X adalah oke. Kita bakal ngebahas determinan. Tapi sebelum ngebahas aku mau ini dulu deh, dulu. Nggak usah deh. Nanti itu aja di kolom baris. Nah, determinan itu bentar dulu sama hijau. 30. Determinan itu rumusnya apa sih? Rumus determinan adalah misalnya determinan A gitu ya. Misalnya determinan dari matriks A gitu. Determinan itu rumusnya apa? Misalnya kita punya A itu kan enggak, ini dulu. Kita nulis matriks A-nya dulu. Misalnya misalnya A itu A B C D. Maka determinan A sama dengan rumus determinannya itu jadi A dikali D dikurang B dikali C buat rumus determinan. Nah, kita kan udah tahu nih rumus determinan seperti ini. Kita baca lagi soalnya sebentar. Matriks 4 min X min 1, 2, 1 memiliki determinan 8. Maka nilai X. Oh, kita mau mencari untuk nilai dari X. Nilai dari X itu berapa sih? Kita bisa gunakan determinan karena determinan diketahui. Jadi itu aku mau nulis dulu. Di matriks A ya? Nggak ada matriks A, B, C-nya. Cuma matriks doang. Matriksnya itu kan diketahuinya kan 4 min X, 2, negatif 1, sama 1. Itu 8. 8. Determinannya 8 gitu. Nah, kita cari aja determinannya. Determinan itu kan tadi kan A nih. Ini anggap aja kita anggapkan A, B, C, D. A itu kan 4 min X. Berarti tinggal di 4 min X. X dikali 1. D dikali D. Dikali D. Dikali 1 kan A dikali D min BC. Cari ini. Dikali 1 dikurangi B. B-nya itu kan min 1 sama 2. Berarti dikali min 1 di 2. Sama dengan 8. Determinan tadi hasil 8. Nah, udah ini tinggal kita kaliin seperti biasa aja. Seperti operasi biasa gitu. Aljabar biasa. 4. 1 kali 4. 1 kali 4, 4 dikurang X. Dikurang negatif 2.
sama dengan 8. 4 min X min plus 2 sama dengan 8. Maka X sama dengan, dari aja 4, 6 kurang 8 negatif 2. Ini aku tulis aja langsung ya. Bentar dulu. 8. Ini kan 6 negatif 8. X sama dengan 2. Negatif 2, sorry. X sama dengan negatif 2. Maka jawabannya adalah X sama dengan negatif 2. Ada nggak X sama dengan negatif 2? Nah, ada nih di nomor C. Oke. Jadi nanti kalau misalnya berarti tuh matriks ini tuh kan tadi A-nya kita ketahui ya. Tadi kan A-nya kita ketahui negatif 2. Jadi ya 4 aja. 4 sorry, dikurangi X-nya itu kan negatif 2. Berarti negatif 2 ditambah 2. Ini 2. Ini negatif 1. Ini 1. Berarti matriksnya itu, kalau misalnya ditanya matriksnya itu berapa, matriksnya itu gimana, udah tinggal gini aja. 6, 2, 1, 1. Ini matriks nanti. Matriks hasilnya kalau ketemu X-nya. Tapi kan ditanya X-nya doang, jadi X-nya itu sama dengan negatif 2. Oke, nyampe sini, nyampe soal nomor 30, ada yang mau ditanyakan? Aman guys, kalau aman boleh reaction jempol atau mungkin boleh di kolom chat itu. Boleh banget kalau ada yang mau nanya gitu ya. Atau aku ini. Cara mencari determinan gimana? Nice. Dev, siapa Dev? Kalau ditanya determinan. Nah, kalau ditanya determinan, tapi kan, maaf, tapi ini kan kita udah tahu gitu ya, memiliki determinannya segini. Nah, jadi pakai rumus ini. Determinan itu rumusnya ini. Mana determinan? Ini. Tapi kalau misalnya ditanya determinan, bentar. Ini ada deh soal cara determinan. Bentar ya. Ada nggak ya determinan? Nah, ini ada nih, nomor 28. Ada lagi nggak? Oke. Oh, ada nih di sini. Ada. Nanti di nomor 37. Ya, oke. Jadi kita bakal bahas untuk mencari nilai determinannya gimana gitu. Makasih Dev atas pertanyaannya. Mantap, mantap. Ada yang mau nanya lagi nggak? Nanti pertanyaan Devan ya. Aku panggil Devan aja muridnya. Nanti pertanyaan Devan aku jawab di nomor selanjutnya. Untuk nomor 30 ada yang mau ditanyain? Aman. Oke deh. Karena udah aman. Tuh, Olga juga ada gini. Karena udah aman, aku bakal bahas soal nomor 30. Sekalian bahas kalau cari 30. 37. Sekalian bahas. Ini belum kalian coy. 37. Nanti teman-teman juga bisa latihan-latihan lainnya gitu ya. Soalnya ini kan sama nih, dari X-nya nih. Cuma dia udah ketahuinya inverse, sorry. Diketahui inverse, inverse itu ada nanti di materi. Ada rumusnya di sebelum-sebelumnya gitu. Jadi teman-teman lihat aja yang materinya yang aku kirim. Tuh latihan soal-soal yang lainnya aja. Kurang lebih sama kok. Tinggal dioperasiin operasi ini aja. Oke, lanjutkan soal nomor 37. Aku baca dulu sebentar. Diketahui AT, AT itu apa? AT itu adalah transpos dari matriks A. Jika A-nya segini, B-nya ini, maka nilai dari determinan kita mau nyari nilai determinan. A, B, T adalah, oke. Oke. Kita mau nulis, bentar dulu. Iya benar. Nomor berapa tadi? 37. 37. Nah, kan diketahui AT adalah transpos dari matriks A. Kita tahu nih, matriks A-nya itu sama dengan matriks A mana? Ini dia. Nah, 1, 2, benar. 1, 2, 3, 8. Terus, matriks B-nya berapa? Matriks B-nya itu 1, 4, 3, -1. Lipat sama ya.
4. Sip. Nah, berarti determinan dari A, transpos dari A. Transpos itu apa? Nah, pengertian transpos dulu. Transpos. Transpos itu kayak transport. Transpos itu adalah eh, kita mengubah kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Misalnya kita punya matriks A itu kan eh, A, B, C, D. Maka transpos itu biasanya kita tuliskannya aduh sorry, ada T-nya gitu ya. AT, A, AT kecil atau T besar juga boleh, sama aja. AT atau A transpos adalah, kita ubah nih. Ini kan, lupa yang baris mana. Ini kan baris nih. AP ini baris nih. Baris, di kolom. Nah, kita ngubahnya itu, kita balik aja. Jadi B-nya ke bawah. Terus C-nya ke atas. Jadi eh, A, C, A, B. Nah, C-nya ditukar. Dia sama. Kan ini kalau misalnya diubah masih sama D-nya. D sama A-nya. Nah, begini. Tapi kalau misalnya matriks 3 kali 3 atau 2 kali 3 gitu. Misalnya aku tulis di matriks 2 kali 3. Misalnya A, B, C, D, E, F. Transposnya apa? Transposnya itu, ini A transpos. Transposnya itu bakal bentuk, bakal kebalik. Berarti ini dibalik tinggal sorry. A, B, C, terus di sini D, E, F. Nah, transposnya begini. Jadi, transpos itu mengubah kolom jadi baris, baris jadi kolom. Gitu. Nah, jadi kalau ini kita tahu nih, jadi kita tahu transpos dari A apa? Transpos dari A yang ini gitu, kan ini ada angkanya. Jadi kita balik aja, 1 ke 2, 1 2 3 8, kita ganti jadi 1 2, 1 2-nya ke bawah, 1 2 3 8. Nah, terus B transposnya berapa? B transposnya itu jadi 1 4 3 -1. Oke, kita udah tahu A transpos B transpos itu berapa. Nah, selanjutnya pertanyaannya itu kan, pertanyaan itu kan nilai determinan ini. Berarti kita harus nyari determinan masing-masing nih satu-satu. Determinan A sama determinan B berapa, nanti tinggal dikalikan. Ini kan A nih. Berarti kita harus nyari determinannya. Determinan dari A berapa? Determinan A itu berapa? Ini kita anggapkan A, B, C, D. Nah, berarti determinannya itu berapa? Determinannya itu, kalau kita masukin rumus aja. Kok gini? A, AD dikurang DC. Oke. AD-nya itu berapa? A dikali D berarti 1 dikali 8 ya. 1 dikali 8 dikurang di, berapa itu 3 ya? 2 nih. 2, iya benar 3 dikali 2. 3 dikali 2. Nah, berarti kita untuk mencari determinan dari A itu berapa? Tinggal di 1 kali 8. Terus, determinan dari A transpos berarti. Determinan dari A transpos itu, kita kali 8, 8. 3 dikali 2, 6. Nah, maka sama dengan 2 ya. Sebenarnya kalau untuk 2 kali 2 tuh, determinan dari A transpos sama A doang itu sama karena kan yang kebalik ini ya, 2 sama 3-nya. Jadi nggak ngaruh gitu. Karena nanti 3 kali 2 atau enggak 2 kali 3, jadi sama aja gitu ya. Terus determinan, sorry, determinan, nah determinan dari B. Determinan dari B itu berapa? Ini kan, kita A, B, C, D. A-nya itu berarti kan 1 dikali -1 dikurangi 3 B, C. 3 dikali 4. 1 kali -1 ya -1 dikurangi 12.
sama dengan negatif 13. Oke, kita ketemu kita determinan dari B transpose. Nah, pertanyaannya adalah itu ditanya. Ditanyanya itu berarti kan determinan dari A, B transpose. A transposnya itu A-nya itu berapa? Lanjut sama ya. Ini aku deh. Determinan A. Ini tuh bisa ditulis juga sebagai det A dikali det B transpose gitu. Nah, det A-nya itu berapa? Determinan A-nya itu 2. Determinan A-nya itu 2 dikali determinan dari B transposnya itu negatif 13. Maka sama dengan jawabannya itu negatif 26. Berarti untuk ini kan gak ada BC-nya. Berarti untuk ini tuh jawabannya negatif 26. Negatif 26. Oke. Ya benar 26. Negatif gak sih? Salah gak? Negatif kan? Ya, 26 tapi negatif. Oke. Gimana Devan? Udah paham belum tentang determinan? Untuk apa namanya? Untuk operasinya untuk ini. Oke, makasih. Oke, untuk nomor 37 ini apakah ada yang mau ditanyakan atau aman gitu? Bahasa nomor 37. Ya, sama-sama. Karena nomor 37 itu prediksi akan keluar di UTBK nanti. PK, prediksi 2024 PK. Nonton kontak. Nah, ada yang mau tanyakan? Kalau udah cukup, boleh fraction atau bilang di komentar, cukup. Gimana aman guys? Oke deh, mungkin misal teman-teman ada yang mau ditanya nanti boleh banget ya buat ditanyain. Oke, selanjutnya aku mau bahas lagi. Selanjutnya aku mau ke materi statistika. Statistika mungkin teman-teman udah tahu gitu ya, statistika itu kayak tentang apa? Statistika itu kayak tentang perhitungan gitu, perhitungan. Nah, di matematika itu yang paling banyak angka tuh biasanya di statistika. Statistika tuh tentang perhitungan peluang-peluang, eh, banyaknya kejadian, kemungkinan yang akan terjadi gitu. Jadi prediksi gitu, kurang lebihnya dari kita tuh matematikanya itu prediksi gitu. Makanya anak matematika tuh biasanya eh, apa ya? Di situ matematika tuh omongannya yang bisa dipegang karena prediksi dia tuh biasanya tepat, hampir tepat karena mereka tuh menggunakan perhitungan. Oke, aku mau kayak gini nih. Teman-teman kan mungkin di sini kan kayak prediksi UTBK 2024 PK. Tapi teman-teman nanya, emang tahu dari mana ini bakal keluar kan? Apakah ini yang buat buku ini tuh orang dari SNPMB-nya? Nah, tapi bukan, tapi prediksi itu perkiraan. Jadi kemungkinan ini diperkirakan dan akan keluar gitu. Gak eh, ya atau enggaknya nanti, tapi perkiraan seperti ini. Mungkin ganti angka atau mungkin beberapa apa ya? Beberapa angkanya akan diubah mungkin. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya statistika ini aku bakal bahas nomor gampang nih 41. 42 kurang lebih sama kayak 41, tapi 41 gampang. Kayaknya aku bakal coret sini aja. Oke, soal nomor 40 aku mau kecoret. Nah, 41. 41 tuh apa sih? Aku baca dulu begini. Jika bilangan asli A, 5, B, C, 7, D, 8, tidak punya modus. Tidak punya modus. Teman-teman tahu modus kan ya? Modus tuh bukan modus ke cewek gitu. Kayak apa ya? Modus sih bener, tapi definisi modus di statistika itu beda gitu ya. Bentar, aku mau ini. Modus kan kayak kalau misalnya dalam teman-teman tahu kan kayak ini modus kamu mah kayak pengen deket aja gitu. Tapi beda gitu ya modus di statistika. Nah, benar yang sering muncul. Modus adalah angka yang sering muncul. Misalnya ada angka. Nah, di sini nih, misalnya ini kan AB-nya misalnya nggak ada gitu. Ini modusnya itu 8, kita tuh 8. Kenapa 8? Karena
8 tuh dari 5, 7, 8, 8 yang paling banyak muncul tuh 8. Jadi dia tuh modus gitu. Dia tuh paling banyak muncul gitu. Oke, makasih, Devan. Benar-benar. Nah, eh, di sini ditanyain maka nilai A plus D, B plus C itu berapa. Di sini kan kita nggak tahu nih nilai A, B, C, D-nya berapa. Tapi yang kita tahu itu bilangan ini terurut. Terurut tuh maksudnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau mungkin 5, 5, 6, 6, 7, 7. Gak mungkin, gak mungkin 5, 4, 7, 8. Jadi kan gak ngurut gitu ya. Ini pasti terurut. Nah, gimana kita tahu angka A, B, C sama D-nya itu cuman ini doang yang ketahui? Kita bisa tahu dari sini. Aduh, nah karena pakai ini aja, itu aja. Sini aja aku daftarnya. A-nya kecil ini. A-nya itu berapa? A-nya itu kita misalin 5 dulu. A-nya 5. Kenapa A-nya 5? Biar 8 itu nggak jadi modus. Karena pada saat ini 8 menjadi modus itu. 8 itu menjadi modus karena dia tuh sering muncul. Jadi kita misalnya A-nya itu 5. Biar 5 itu nggak jadi modus. 8 itu nggak jadi modus. Karena ada 5 juga. Berarti modus itu 5 sama 8. B itu kita misalin 6. Kenapa 6? Karena terurut gitu ya. Kalau B-nya 5 lagi, 5 jadi modus. Karena 5 ada 3, 8 ada 2 gitu. Jadi B-nya kita misalin 6. C-nya kita misalin 7. Ini masih pakai perkiraan gitu. C-nya 7 kenapa? Karena biar 7 nggak jadi modus. Jadi, garing. C-nya bukan 7. B-nya 6 benar. C-nya itu 6 juga. Nah, kalau C6 kan. C-nya 6, terus D-nya itu 7. Oke. Nah, dengan begini, nggak ada modus. Karena semuanya angkanya sama gitu. Coba kita lihat. Kalau misalnya A6, A-nya 5 gitu ya. Kita misalin ya. Kita misalin, kita tulis ya. A-nya 5 berarti 5, 5. B-nya itu 6, 6, 6. 7, D-nya itu 7, 8, 8. Nah, dengan begini nggak ada modus. Kenapa? Karena eh, angkanya semuanya jumlahnya sama. Jadi nggak ada modus gitu. Modusnya itu ya udah semuanya. Jadi modusnya nggak ada. Jadi kita udah ketemu A, B, C, D-nya itu berapa. Terus ini juga udah terurut gitu ya. Kenapa aku A-nya 5, kenapa nggak 6 aja atau 4 aja. Jadi udah terurut biar 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Terus kan 5, 6, 7, 8. Maksud definisi terurut itu gitu. Modus. Nah, terus yang kita tanya itu A plus D sama B C. A plus D per B plus C. A-nya itu kan udah kita ketahui 5. D-nya itu berapa? D-nya itu 7. B-nya itu 6. C-nya itu 6. 6 tambah 6. Sama dengan 5 tambah 7, 12. 6 tambah 6, 12. Sama dengan 1. Oke, ada. Berarti jawabannya 1. Sip. Nice, Fania. Betul, 1. Oke, nyampe sini teman-teman eh, ada yang mau ditanyain? Untuk soal nomor 42 juga sama gitu ya. Tuh sama. Bilangan asli terurut. Sorry. Terurut. AB tinggal diurutin aja. B, C, min AD. Tinggal dimasuk-masukin. Atau mau bahas juga nomor 42? Gimana untuk nomor 41 dulu deh? Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Atau sudah CKP? Terus untuk soal nomor 42 nih. Kan sama nih. Ya udahlah. 42, 43 tuh sama tuh. Nomor 42 aja deh. 42 mau dibahas nggak? Simple ya nggak pakai rumus. Ya benar nggak pakai rumus. Nanti yang pakai rumus tuh sama sih kayak rumus tuh paling rata-rata median. Itu kan yang dia aku kirim juga kan ada sigma-sigmaan tuh ya. Data kelompok tinggal masukin aja sih. Betul betul simpel. Malah yang prediksi lebih simpel lagi tapi nanti ya. Ini aja dulu. Gimana? Nyampe sini ada yang mau ditanyain? Emang matematika itu simpel kok guys. Anjay, simpel. Rumusnya nggak terlalu ribet-ribet banget kok. Aman gak guys? Kalau aman boleh
checklist. Boleh jempol atau mungkin bilang aman Kak gitu. Atau kalau yang tanyain boleh ditanyain. Oke deh, mungkin udah aman. Eh, ada salam pakai rumus gak ya? Nanti aku cari dulu deh. Kita bahas soal nomor 45 dulu. 45 ini soal dari prediksi deh. Prediksi yang akan keluar di UTBK nanti. Kayak gitu. Ini, Cing. Nah, ini tuh nggak kelihatan gak sih? Kelihatan ya. Nah, aku bacain dulu soalnya. Diagram di atas menyajikan data banyak penduduk wanita. Ini nih. Ini yang, oh iya, penduduk wanita kecamatan A dan B. Berdasarkan banyaknya anak, berapakah modus banyaknya anak di kecamatan B? Oke, aku mungkin izin menjelaskan untuk teman-teman. Mungkin teman-teman beberapa ada yang nggak bisa baca grafik gitu ya. Nah, untuk grafik itu, ini kan ada keterangannya nih. Di sini biru nih. Biru itu, di sini biru nih. Ini merah. Nah, biru itu kan kecamatan A. Berarti ini kecamatan A nih. Ini kecamatan B. Itu yang oranye. Oranye lagi. Apa namanya? Ini oranye apa kuning sih? Oranye lah ya. Ini nol, nggak ada. Yang ini ada. Ini ada. Ini ada. Ini ada. Nah, di sini tuh biasanya ada keterangan. Ini bisa kita gambar kayak kayak apa ya? Di depan. Gede banget. Pakai ini aja deh. Nah, itu kayak koordinat gitu ya. Kita baca-bacanya dalam bentuk koordinat. Koordinat. Dalam bentuk, ya bisa dibilang gitu. Koordinat kartesius. Ini X, misalnya ini X-nya. Ini, sorry. Ini Y-nya. Ini X-nya. X-nya itu berarti X Y-nya itu berapa? Banyaknya wanita. Ini banyaknya wanita nih. Ini X-nya itu banyaknya anak. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan banyak anak, berdasarkan banyak anak nih, berapakah modus B itu berdasarkan banyak anak B? Oh, iya benar. Catatan B. Oke sih. Hmm, berapakah modus banyaknya anak di kecamatan B? Modus banyaknya anak. Modus itu berarti banyak ya, banyak yang muncul. Berapakah banyaknya anak di kecamatan B? Kecamatan B. Nah, kita cari kecamatan B itu yang paling besar tuh yang mana? Ini kan enggak nol nih. Ini kan 300. Ini tuh 600. Ini tuh 800. Ini tuh 300. Berarti yang paling banyak yang 800. Nah, berarti untuk kecamatan B, untuk kecamatan B, berarti modus banyak anak tuh ada yang 800. 800 tuh banyak anak berapa? 3. Berarti jawabannya untuk apa namanya? Untuk yang modusnya itu jawabannya 3. B sama dengan 3. Tuh, lebih gampang lagi malah. Prediksinya itu lebih gampang lagi, lebih simpel lagi gitu untuk soal prediksi. Jadi jawabannya itu 3. Tapi kalau misalnya ditanyanya itu berapakah modus banyaknya anak di kecamatan, misalnya di kecamatan A gitu ya. Ini kan kecamatan B, dari kecamatan A. Berarti kalau misalnya ditanyanya kecamatan A, eh, ada berapa anak gitu. Ngerti gak? Kalau untuk yang modus banyaknya anak di kecamatan A, anaknya berapa? Kalau yang B kan paling banyak kan ini 800 berarti 3. Kalau misalnya yang di B, yang di B, berarti kalau misalnya ditanyanya A, jawabannya itu 1. Kenapa 1? Karena data apa ya? Data ini kan kecamatan A ya. Kecamatan A itu kan yang paling tinggi itu, yang paling banyak itu kan ini. Itu paling banyak loh. Kenapa paling banyak? Karena ya karena paling banyak datanya di sini tuh ada 450. Dari banyaknya kan 450. Dan 450 itu anaknya itu 2. Berarti berarti ada 2 orang
ada 2 orang. Seseorang di kecamatan A yang punya banyak anak dua itu ada 400-an, ada 450. Di kecamatan B yang punya banyak anak itu sebanyak 800. Itu anak itu sebanyak 3. 800 orang yang punya anak 3 gitu di kecamatan B. Jadi modusnya itu berapa sih gitu. Tapi ya teman-teman, aduh, ini tuh kayak gimana untuk soal nomor 45 ada yang mau ditanyain? Atau terlalu susah ya? Aman gak teman-teman? Kali aku tunggu kalau misalnya teman ada yang mau nanya. Mau tanya kak boleh. Misalkan di kecamatan A yang punya anak 2, anak kan ada 400. Ya, benar. Di kecamatan B punya anak 3 itu 300. Kalau jumlah kan lebih banyak kecamatan B. Nomor A jadi 800, kecamatan B 300. Oh, oh. Hmm, aku paham. Karena dikali gitu ya. 3 kali 3 900. 2 dikali 4 800. Iya. Oke, nice. eh Mungkin itu pertanyaannya semisal kayak gitu, itu pertanyaannya berapakah eh, berapakah jumlah anak terbanyak gitu ya. Misalnya itu berapakah jumlah anak terbanyak itu bisa. Tapi kalau ini kan kita ditanyanya itu modus gitu ya. Sorry, modus. Modus itu berarti yang banyaknya muncul gitu. Misalnya aku nulis banyak yang muncul 2. Nah, iya tergantung. Jadi modus mah nggak tergantung. Nggak tergantung. Misalnya dua, dua itu sebanyak, misalnya 3 gitu ya. Ini kan tanya 3 nih. 3 sebanyak 800 berarti tulis 3 3 3 3 3 3 3 sebanyak 800 kali. Terus sedangkan yang 4 ini, yang 4 lagi. Yang 4 ini kan sebanyak berapa sih? Sebanyak 300 berarti tiganya sebanyak di saat kecamatan B. Di saat anaknya 4 cuma 300, 4 4 4 4 sebanyak 300. Berarti yang paling banyak itu ini karena pas dia tulisannya 3, pas anaknya 3, kita udah tahu 3 3 3 3 3 3 3. Terus sebanyak 800 berarti modusnya itu ya udah si 800 ini. Ini bisa, maksudnya ini kayak gini bisa karena kan emang bener paling banyak gitu ya. Tapi pertanyaannya mungkin nanti lebih, misalnya ditanyainnya itu hmm, berapakah kecamatan, gimana ya Pren? Kecamatan kecamatan manakah? Kecamatan manakah? Bisa sih, kecamatan manakah yang mempunyai anak terbanyak, atau mungkin pada saat dia anaknya anaknya pada saat dia anaknya 3 atau anaknya 2, kecamatan manakah yang menjadi terbanyak gitu. Bisa. Nah, itu jumlah totalnya. Gitu sih. Oke, udah paham berarti ya. Oh iya, makasih Kak. Oke, sama-sama. Kurang lebih seperti itu. Karena ini ditanya modul berarti banyak yang muncul. Oke, sip. Untuk soalnya sebenarnya udah gitu ya, karena rencana aku mau bahas ini doang kan. Tuh cepet kan. Tapi aku mau bahas satu soal lagi deh yang pakai perhitungan. Biar biar kok statistika nggak ada perhitungannya Kak. Ya ada yang nanya gitu. Soal nomor berapa sih itu? Ini kebanyakan yang ini sih. Nah, ini aja deh. 40 kayaknya bisa tuh 40 40 40 40 40. Oke, 40 bisa nih. 40 mungkin nggak ada hitungannya juga sih.
Itu pernyataan sih. Ada sih, tapi soal nomor 1 2 nih aku kirim dulu sebentar ya. Biar teman-teman ngitung-ngitung juga, biar keseruan ngitung coy. Nah nih, tadi aku ngirim soalnya dulu ke grup. Kagok satu soal lagi tentang perhitungan. Cek. Karena statistika tuh pasti ada angka-angka dan ngitung-ngitung. Ntar aku mau masukin fotonya dulu. Aku mau stop share dulu. Mana grupnya? Grup kuantitatif. Ini dia. Cing. Nice. Sebenarnya ngerjain matematika enjoy aja gitu. Makanya aku nih ngerjain sama senyum-senyum gitu. Enjoy karena seru. Cuma kadang ngejelasinnya susah, nggak enjoy. Sing 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 sing. Insert foto. Sing sing sing. Eh eh eh. Satu. Nah, aku izin share screen lagi. Share screen foto. Screen kelihatan. Match lagi ibah. Oke, ya, oke gitu. Walaupun nggak jelas, mungkin nanti lebih jelasnya boleh lihat di handphone gitu ya. Nah, aku mau ngebahas soal nomor. Soal nomor, enak apa ya? Ah, ini aja sekarang baca tabel deh. Gampang nih, gampang. Nomor 3. Hehehe. P, ada. Nomor 3. Cing. Tabel berikut menyatakan nilai ujian siswa dalam suatu kelas. Median data tersebut. Nah, median. Median itu kan, aku tulis sendiri deh. Di sini. Ini padahal aku garisin. Aku mau sini tulis dulu bentar. Rata-rata. Rata, eh, rata-rata itu kan jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data tuh berarti misalnya, ya udah deh aku tulis deh. Rata-rata itu, rumusnya itu jumlah data dibagi banyak data. Aduh, duh. Nah, jumlah data banyak data. Atau biasa mungkin teman-teman lihat tuh jumlah, definisi jumlah. Nah, definisi jumlah. Jumlah itu biasanya itu pakai eh, simbolnya itu ya. Simbolnya itu sigma. Sigma itu adalah jumlah. Misalnya jumlah data. Misalnya, sekarang aku ajarin dia baca sigma. N, X, I. Nah, berarti ini dibacanya sigma XI dengan I-nya itu dari 1 sampai ke N. Kenapa tulis gini? Sigma itu jumlah, berarti jumlah data dari XI, nah, dengan I-nya itu mulai dari 1 dan nanti sampai ke N. N itu berapa? Berarti N itu sampai N nanti. Terus ada median. Median itu nilai tengah. Kok nilai langsung? Median. Median itu nilai tengah. Nilai tengah. Median. Aku tuh ingatnya tuh, kan kalau satu lagi kan ini kan rata-rata itu kan mean ya. Sama modus. Mean, median, modus gitu. Mean itu udah pasti, modus itu tuh biasanya aku dengar-dengar kata kayak teman-teman yang modus banget sih. Teman-teman tuh modus banget sih sama si dia gitu misalnya. eh Modus itu berarti dia tuh sering muncul gitu. Maksudnya kayak
kok kamu sering banget muncul sih sama dia, kamu modus ya gitu. Jadi kayak modus tuh aku ngapalinnya gitu, ngapalinnya itu modus tuh sering muncul karena dia tuh sering muncul ya berarti dia modus gitu. Terus abis itu man itu ya udah ke rata-rata median. Median itu aku ngambil dari teman-teman tuh biasanya tengah, tengah itu bahasanya itu kan middle ya, middle. Biasanya aku kata middle, mid, median gitu. Jadi aku apa ya, ngapalin di kayak median. Oh, med itu kan ada middle ya, mid. Berarti itu nilai tengah atau mungkin median. Terus mean itu rata-rata modus tuh orang yang banyak muncul gitu, orang yang suka muncul-muncul terus. Jadi modus tuh orang dekat-dekat mulu sama dia. Jadi kayak muncul mulu sama dia gitu. Nilai tengah itu rumusnya ya tergantung banyaknya nilai. Nanti banyaknya nilai. Kalau kalau genap berarti apa ya kalau genap? Kalau genap tuh berarti bisanya eh, ada dua data misalnya x. Misalnya genap ya, x 6 tambah x 7 dibagi dua. Biasanya dibagi dua. Tapi kalau ganjil udah tinggal data tengahnya, data tengah aduh ya. Kok gini? Data tengah, woi dibagi dua langsung. Oke. Untuk median modus itu banyak muncul. Selanjutnya mana ini dia? Nomor tiga. Nah, ini eh ngebaca data sekarang aku ngasih tahu gimana cara ngebaca table gitu ya. Tadi kan aku ngasih tahu ngebaca diagram. Diagram tuh misalnya kayak tadi ini. Ini diagram gitu ya. Ngebaca diagram gimana? Ini ngebaca table. Gimana cara baca table? Maksudnya nilai frekuensi itu apa gitu ya. Nilai frekuensi nilainya itu ada 5, frekuensinya ada satu. Berarti 5-nya itu cuma dari satu. Berarti ini itu 5. Nah, nilainya itu ada 6. Nilai yang 6 itu sebanyak 4. Frekuensi itu berarti banyaknya gitu. 4 berarti tinggal 6, 6-nya ada 4, 6, 6, 6, 6, 6 gitu ya. 6, 6, 6, 6. Berarti kalau dijumlahin itu 6 kali 4 berapa tuh? 24. 7, 7-nya sebanyak 2, berarti 7, 7 gitu ya. Berarti jumlahnya itu 14. 8-nya ada 1, berarti 8 doang. 9-nya ada 2, berarti 9,9, berarti ada 18. Nah, di sini kan menyatakan nilai ujian dalam suatu kelas median. Mediannya. Mediannya itu berarti ini gimana sih? Kalau misalnya diurutkan 5, kalau diurutin dia 5,6,6,6,6,7,7,8,9,9. Mediannya itu berarti nilai tengahnya. Gimana cara nilai tengah kalau dari table gini? Kita bisa jumlahkan frekuensinya dulu. Frekuensi itu banyaknya berarti. 1, 4, berarti 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 1, 8. 8 tambah 2, 10. 10. Nah, 10 itu kan genap. Genap itu berarti kita ambil nilai tengahnya. Nilai tengahnya itu kan eh, 5 gitu berarti. Eh, data kelima. Data kelima dari di sini aja deh. Di bawah sini. Data kelima ditambah data data nilai tengah tambah satu gitu. Data nilai tengah tambah satu berarti nilai data ke-6 dibagi ke 2. Dibagi 2, sorry. Dibagi 2. Data kelimanya itu berapa? Data kelimanya itu tinggal 5, 6, 6, 6, 6. Berarti kan 6. Atau mungkin 1 tambah 4. Berarti kan 5. Udah ada 5. Berarti 5-nya itu masuk ke 6. Berarti data kelimanya itu 6. Data ketujuhnya berapa? Data ketujuhnya. Data ke-6-nya berapa? Ada di sini. Karena di sini 2. Di sini ada 5 nih. Di sini ada data kelima. Di sini ada data ke-6. Wih, nah. Ini kan ada 2. Berarti 7. Data ke-6-nya 7. Berarti tinggal 6 tambah 7 bagi 2. 6 tambah 7 bagi 2. Eh. Kok tiba-tiba kegeser sendiri guys? Karena aku basah kan. Berarti tinggal 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Sip. Jawabannya 6,5. Mana 6,5? Ini dia. Cing, cing. Oke. Ini untuk si median. Gimana sih kalau misalnya untuk nyari rata-rata? Misalnya gini ya, ini misalnya di sini, tapi nyari rata-rata. Berarti kalau tinggal rata-rata, tinggal ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, dibagi, banyak data, total 10, dibagi 10. Yaudah, kita coba aja ya. 5 tambah 24. 5 tambah 24, 29. 29 tambah 14.
1, 3, 3. Aku kan tambah data yang gede dulu deh. 24 tambah 14, 44, 8, 3, 38, 38 tambah 18, 38, 4, 5, 56, 56 tambah 13. 0 tambah 13 ditambah 9, 6, 69. 69 bagi 10, 6,9. Berarti rata-ratanya itu 6,9. Kalau misal ditanya rata-rata. Itu. Kalau ditanya, ini kalau ditanya rata-rata iya men. Kalau ditanya modusnya, yang paling banyak di frekuensi ini kan ada si 6 doang. Berarti modusnya itu 6. Modusnya itu 6. Modus. Modus ini rata-rata. Rata-rata. Kalau datanya lebih dari 10, kalau datanya lebih dari 10 gimana Pak? Kan nggak mungkin satu. Betul, nggak bisa satu. Berarti caranya pakai cara yang ini. Misalnya datanya 100 gitu ya. Tanggal 100 sih. Misalnya datanya 89. Kan banyak banget tuh. Nah, kita ngeliat dari frekuensi. Frekuensi ini 89. Enggak deh, jangan 89. Ya udah 89. 89 itu jelek, euy. Tidak nggak apa-apa 9. 89. 89 berarti kan misalnya banyak data misalnya frekuensi ini 89. Eh, bahasa langsung ke bawah. Jadi guys, 89 dibagi 2, 89 bagi 2 berapa tuh? 44, 44, 40. Nah, 44 kan? 44,5 gitu. Berarti tinggal ditambahin 1 berarti data ke 45. Data ke 45-nya berapa? Tinggal lewat-lewat sini gitu. Misalnya ini nggak usah tulis dulu ya gitu ya. Nggak bisa deh yang susah. Bisa deh. Misalnya kita tulis, tapi kan ini 10 ya. Kita tahu ini data 10. 10 itu dibagi 2 itu kan 5. Berarti data kelima berapa? 1 ditambah 4 udah 5 tuh. 1 tambah 4 udah 5. Berarti data kelimanya ada di 4. Di 4 sini. Nah, di 4 ini angkanya berapa? 6. Terus data ketujuhnya berapa? 4. Berarti tinggal. Bentar guys. Orang sebelah ternyata. Oke deh. Begitu. Gak usah satu-satu, tapi kita bisa nyari dari sini loh, dari isi frekuensinya ini. Buat kita tahu di data berapa, 8 tambah berapa. Nanti pas hasilnya 45, misalnya 39 ditambah 6 gitu. Wah, ada 45 nih, berarti di data ke, terus pas di 9-nya itu, misalnya 39, sorry, 39 tambah 6. Kan ada 45 tuh. Berarti pas di data frekuensinya 6 itu berapa nilainya? Kita masukin itu berarti data ke 45. Terus selanjutnya, berarti kemungkinan seharusnya 47. Seperti itu untuk ini. Untuk ya untuk eh, nilainya. Gitu sih. Oke deh, nyampe sini ada yang mau tanyain lagi. Gimana deh, Anda paham belum? Contoh, Iya. Kemarin ngajar di Nah, masjid. nah. Ngajar di mana? Oh ini. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Gampang kan? Nggak gampang sih sebenarnya, tapi butuh yang latihan. Coba teman-teman kerjain yang soal nomor satu gampang. Coba-coba latihan aja nanti teman-teman juga kayak paham diri kok. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada boleh jempolnya, jempol atau mungkin bilang cukup. Oke deh, mungkin kalau misalnya teman-teman nanti ada yang mau tanyain, boleh banget ditanyain gitu ya. Tapi mungkin untuk materi lagi.
pertemuannya sampai sini dulu aja karena aku mau rekom juga, guys. Iya. Jadi misal teman-teman ada yang mau tanya, saya bingung, boleh banget langsung ditanyain, eh langsung aja lewat grup. Ini juga direcord, jadi teman-teman boleh banget sih misalnya mau nonton ulang, sok boleh nonton ulang. Nanti aku kirim lagi recordan. Aku kadang tuh lupa langsung masukin ke drive gitu loh. Drive yang ada di deskripsi grup, langsung spontan gitu. Oke deh, aku subscribe dulu. Gimana cara oh subscribe gini. Nah, udah. Oke deh, mungkin sebelum aku, iya. Oke deh, mungkin untuk terakhir deh, ada yang mau nanya gak teman-teman? Karena aku mau kirim ke grup dulu nih. Lewat chat atau lewat angkat tangan juga boleh kalau mau. Nah, oke sebenarnya tidak ada. Oke, karena tidak ada, mungkin aku akan akhiri untuk pertemuan kali ini. Teman-teman mungkin banyak-banyak latihan soal lagi aja. Oh iya, aku juga kan kemarin ada pengumuman SNBP gitu ya. Aku mau ngucapin mungkin selamat kepada teman-teman yang terima, tapi yang tidak terima mungkin harus lebih semangat lagi gitu untuk belajarnya karena pasti ada jalan gitu menuju teman-teman untuk ke PTN impian teman-teman. Dari aku mungkin cukup sekian. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa agak berdoa kita masing-masing, berdoa silakan. Amin. Itu katanya si Rija, amin. Ya, semoga teman-teman semangat di UTBK nanti jangan terlalu apa ya, jangan terlalu fokus untuk ngerjain soal, tapi kan nanti teman-teman kayak kemarin udah kasih tipsnya gitu ya. Karena UTBK tuh lebih ke apa ya? Jangan ngebahas satu soal tapi soal yang gampang dulu, banyakin lebih ke insting gitu ya. Karena kita terkejar-kejar sama waktu gitu. Wis, Lupi teknik elektro. Aku banyak kenalan anak elektro. Nanti kalau misalnya masuk elektro, bilang-bilang ya. Aku banyak cutting di cutting. Teman sih. Cutting juga ada. Di elektro jadi aman lah elektro mah. Wis, mantap. Siap, Kak. Siap. Oke, mungkin dari aku cukup sekian. Wih. Semangat lagi ya belajarnya, Devan. Elektro berkaitan sama matematika kok. Jadi harus semangat juga matematikanya. Lebih ke programming sih, programming. Kayak C++, Python, HTML, dan lain-lain. Wih, berarti suka main komputer ya, suka memprogram-program logika algoritmanya. Oke, sip, mantap. Semoga jangan lupa berdoa gitu ya teman-teman. Percuma kalau misalnya teman-teman usaha banyak, usaha apa namanya? Usaha ini gitu ya, usaha banyak tapi nggak dikaitkan dengan berdoa, itu rasanya kayak kurang gitu. Jadi teman-teman sekalian belajar, sekalian doa, sekalian banyak ibadah gitu. Oke, mungkin dari aku cukup sekian. Terima kasih banyak teman-teman. Bentar, aku mau dokumentasi. Teman-teman ada yang mau ada yang mau on cam nggak teman-teman? Hei, on cam ya on cam. Aku tunggu sampai 252. Wes asik kalau on cam. Yang lainnya gimana? Yang lainnya ayo. Evan, Marsha, Maura, Atif, Arhamna, Tania, Asti, Parija, Rafa. Mau on cam gak nih? Aku tunggu sampai 252. Udah 252. Amin. Ya Allah, manajemen. Manajemen UPI kah? Amin. Semoga masuk manajemen. Manajemen tapi terketat sih, tapi bisa lah ya. Gimana, Pak? Oke, ini kayaknya Olga aja yang mau on jadi 52, aku mungkin 1, 2, 3. Oke deh, sudah. Makasih banyak teman-teman semua. Mungkin aku izin tutup untuk pertemuan kali ini. Nanti record langsung masukin ke drive. Mungkin pertemuan kali ini cukup cepat karena aku juga ada kegiatan dan puasa juga. Mungkin teman-teman lelah karena pertemuan minggu depan kita libur juga. Jadi minggu depannya lagi. Sampai ketemu di minggu depan. Oh iya, karena mau lebaran aku mau ngucapin izin wal faizin. Mohon maaf gitu ya dari aku. Semisal ada kesalahan dalam berkata kah, dalam apa ya? Dalam bertindak, aku mau meminta maaf pada teman-teman semua. Semoga teman-teman eh, di tahun 2024 ini bisa apa ya? Goals-goalsnya tercapai gitu ya, goals-goalsnya tercapai, teman-teman tujuan tercapai, visi misi teman-teman tercapai. Kedoaan yang terbaik pokoknya buat teman-teman semua. Sampai ketemu mungkin 2 minggu ke depan lagi dan pastinya udah ada banyak THR juga gitu. Anjay THR coy.
Semoga teman-teman lebarannya THR bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta lah. Jangan lupa jalan-jalan, jangan lupa minta maaf. Opor ayamnya dinikmati, pokoknya lebarannya jangan berharap apa ya, lebih, tapi ya begitulah. Semoga teman-teman semua sukses lah, aku berharap nih. Jarang dapet THR. Jalan-jalan, jalan-jalan dapet THR biasanya. Jalan-jalan ke teman-teman kah kemana? Ya Zina, nanti bisa dah. Aku biasa juga, nanti aku pulang kampung gitu ya. Pulang kampung, sama kamu sih. Aku kan di UPIN lagi di Bandung ngekos. Aku tinggal di Bekasi, jadi aku balik ke Bekasi. Terus nanti pergi lagi ke Tangerang gitu. Buat ke rumah saudara ngumpul-ngumpul, makan-makan gitu. Ngomong-ngomong matematika. Iya sih, begitu sih dari aku. Terima kasih banyak. Mungkin aku tutup pertemuan pada kali ini. Sampai ketemu 2 minggu ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.